Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Mari kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Bapa yang baik, di saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ditambah ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini ada banyak keraguan yang terjadi bagi banyak orang tentang terbentuknya dunia ini dan juga seluruh yang ada di dalamnya. Mungkin kita masih mengingat sebuah teori yang sangat berkembang hingga pada saat sekarang, yaitu teori revolusi Darwin, yang senantiasa membuat sebuah gagasan bahwa dunia ini terjadi karena adanya revolusi di dalamnya. Bahkan teori Big Bang dan masih banyak lagi teori yang seakan-akan berusaha membuktikan bahwa iman Kristen salah. Yang seakan-akan berusaha bahwa dunia ini bukan Allah yang menciptakan. Tidak jarang Bapak Ibu, orang Kristen sekalipun ragu akan hal itu. Tetapi mari kita lihat, sebagai orang yang percaya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Alkitab kita, apa yang dipersaksikan oleh Alkitab. Dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam ayat yang pertama sama yang kedua ini, jelas di sana disampaikan bahwa permulaan terjadinya dunia ini itu terjadi oleh karena Allah yang menciptakannya. Dunia yang dulunya tidak ada, dunia yang dulunya kosong, Allah ciptakan supaya apa? Supaya dunia yang Tuhan ciptakan ini dari yang tiada menjadi ada. Yang sering sekali dikatakan ex nihilo, dari yang tiada menjadi ada. Itu semuanya karena pekerjaan Allah.
Allah yang menciptakan, Allah yang merancang, sehingga ketiadaan ini berubah menjadi ada. Keberadaan itu tentu di sana ada karya penciptaan atau karya Allah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kalau kita kembali kepada teori Darwin, selalu dikatakan salah satunya bahwa manusia ini asal mulanya itu perkembangannya dari kera dan berkembang menjadi manusia modern hingga pada saat ini. Ada keraguan juga di sana. Nah, tapi kesaksian Alkitab juga mau kita buktikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari ayat yang ke-26, di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah yang berfirman menjadikan manusia menurut gambar Allah. Jadi gambar Allah yang terdapat dalam diri manusia, itu merupakan karya Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah, perwujud nyataannya adalah gambaran Allah. Yang mempunyai citra Allah, yang mempunyai wajah Allah, yang mempunyai sifat Allah. Maka manusia ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk Tuhan tempatkan di dunia ini dengan sebuah mandat dan kekuasaan bahwa manusia yang Tuhan ciptakan itu mempunyai kuasa. Kuasa sebagaimana yang Allah percayakan. Dalam ayat yang ke-26 jelas dikatakan bahwa kuasa itu diberikan kepada manusia untuk mengendalikan ikan, untuk mengendalikan burung-burung, untuk menguasai ternak dan bumi, binatang dan segala isinya. Lalu Allah mewujudkan rancangan ciptaannya. Dan Allah pun menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu pesan yang kedua, ketika Allah sudah menjadikan manusia, Allah katakan dalam ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah akhirnya menjadikan manusia menjadi rupa dan gambar Allah. Allah juga memberikan mandat kepada manusia untuk memberkati mereka melalui penaklukan segala binatang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mandat inilah yang sering sekali disalahartikan oleh manusia. Sehingga kekuasaan yang diberikan oleh Allah dipergunakan manusia untuk menghancurkan ciptaan Allah yang lain. Yaitu mengambil burung-burung, memusnahkannya. Sampai akhirnya kalau kita lihat sekarang ini, sangat banyak binatang-binatang atau ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Terpaksa ada undang-undang yang diciptakan oleh manusia untuk melindungi. Supaya ciptaan Allah itu tidak dimusnahkan oleh sang penakluk itu sendiri, yaitu manusia. Mandat diberikan. Bukan berarti manusia sesuka hatinya melakukan atau membinasakan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini dalam Minggu Trinitatis kita disungguhkan sebuah tema yang menarik, yaitu yang dikatakan Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Yang pertama, firman ini mau mengajak kita sebuah kepastian iman bagi orang percaya bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan. Allah yang menciptakan bumi ini. Maka karena Allah yang menciptakan bumi ini dan Allah yang menciptakan manusia juga, maka manusia itu harus tunduk kepada sang pencipta itu.
Dalam Minggu Trinitatis, kita diperuntukkan yaitu sebuah ketundukan, sebuah ketaatan kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita. Jadi jangan lagi manusia di dalam kehidupannya penuh dengan segala kesombongan. Seakan-akan dia punya kuasa untuk dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya dia sama dengan ciptaan yang lain. Sesungguhnya dia sama dengan makhluk yang lain. Yang harus tunduk kepada Sang Pencipta itu. Maka ketika kita percaya kepada Allah Tritunggal yang menciptakan kita, tentu kita diajak untuk tidak lagi meninggikan diri. Untuk tidak lagi menyombongkan diri. Untuk tidak lagi merasa hebat di dalam kehidupan. Allah yang menciptakan kita. Penciptaan Allah yang telah Allah lakukan kepada kita membuat manusia itu harus menyadari bahwa dia mempunyai kelemahan sebagaimana ciptaan yang lain yang punya kelemahan. Sekalipun manusia punya gambar dan rupa Allah, bukan berarti manusia itu sempurna seperti Allah. Manusia tidak akan pernah sama seperti Allah. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Jadi yang harus dilakukan oleh orang percaya yaitu taat, tunduk kepada Allah Tritunggal yang menciptakan kita dan alam semesta. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana manusia ini, bagaimana kita diberikan kesadaran bahwa kita adalah rupa Allah. Nah, karena kita adalah rupa Allah yang telah Allah ciptakan, berarti kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan bukan berarti bisa kita sesuka kita. Sesuka kita menghanguskan segala sesuatu. Sesuka kita membumi hanguskan segala sesuatu. Sesuka kita membinasakan segala sesuatu. Gambar dan rupa Allah yang terjadi di dalam diri kita memberikan sebuah kesadaran bahwa berarti yang kita lakukan ini adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Yaitu penuh kasih, penuh pengorbanan, penuh dedikasi. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kita ini gambar Allah. Gambar Allah ini jangan lagi kita rusak. Walaupun awalnya sudah rusak oleh karena ketamakan dan kesombongan kita. Tetapi gambar Allah itu yang ada pada kita sudah disempurnakan kembali di dalam Kristus Yesus. Maka penyempurnaan itu lihat pengorbanan Kristus. Membuat gambar Allah itu juga sempurna bagi kita. Maka kita harus menunjukkan kesempurnaan gambar Allah itu melalui perbuatan dan karya nyata. Jadi jangan lagi ada di antara orang percaya yang menganggap dirinya bukan gambar Allah dengan melakukan kesombongan, dengan melakukan korupsi, dengan melakukan kejahatan. Jangan kita rusak lagi gambar Allah yang sudah disempurnakan dalam Yesus Kristus itu dengan kebiadaban yang ada pada diri kita. Tetapi gambar Allah itu harus kita jaga sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau diajak. Karena kita adalah gambar Allah, maka kita harus melakukan segala perintah Allah. Allah yang menciptakan kita memberikan perintah kepada kita untuk menjaga segala sesuatu. Karena kita perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan bukan penguasa. Sekali lagi, manusia ini perpanjangan tangan Tuhan, bukan penguasa alam semesta. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hentikan ketamakanmu, hentikan kesombonganmu, hentikan kecuranganmu, hentikan keangkuhan di dalam kehidupanmu. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tunduk dan taat kepada Sang Pemberi kuasa kepada kita. Lakukan kuasa itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Sehingga lewat manusia, dunia penuh kedamaian, bukan kekacauan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, salam sejahtera, Tuhan memberkati.